Oke, selamat datang kembali di Editor's Choice Podcast. Masih di Bincang Ramadan bersama saya Aji the host. Dan hari ini kita kedatangan penulis lainnya. Penulis yang menuliskan novel yang masih bertema dengan Ramadan, yaitu adalah Kak Fortune Aldri. Halo Kak. Halo, Halo, selamat pagi. Apa kabarnya nih? selamat pagi. Baik nih. Kalau kakak ikutan puasa kah? Saya non. Enggak ya, enggak Ya, ikutan puasa. iya, Oke, tapi ikutan vibe-nya puasa iya, vibe benar. Ramadan. Oke, nah Kak Fortune Aldri sendiri membuat novel dengan judul Amora ya. Iya, benar sekali. Sebelumnya kakak kalau sekarang itu domisili di mana sih kak? Domisilinya di Singaraja, Bali. Di Bali. Iya, Bali. Oh, Bali situasinya gimana nih? Bali situasinya udah cukup gini ya, sudah cukup aman juga. Banyak tempat wisata juga yang udah dibuka gitu. Tapi tetap melakukan protokol kesehatan juga sih itu. Tapi kemarin larangan mudiknya udah mulai itu ya? Berarti Iya, larangan mudik udah mulai lagi. udah jarang yang kesana lagi kali ya? Iya, benar. Wisatawan tambahan. Iya. Oke, kita kembali nih. Ada judulnya adalah Amora, betul ya kayak Iya, Amora ya? benar. Nah, Amora itu cerita tentang apa sih kak? Jadi Amora ini judulnya itu tentang seorang gadis gitu, di mana dia itu sangat taat beragama gitu. Selain itu juga dia penyabar, memiliki sifat yang positif. Jadi dia itu menyebarkan sifat-sifat itu untuk remaja-remaja di sekitarnya gitu, terutama untuk teman-temannya. Nah, tapi Amora ini punya masa lalu yang kelam ya bisa dibilang ya. Ibunya dia itu meninggal dunia karena sakit, dan itu waktu Amora masih kecil tuh. Nah, ayahnya itu juga bekerja di luar negeri waktu itu, jadi buat Amora itu merasa kesepian banget sih ya. Tapi tiba-tiba beberapa tahun kemudian setelah ibunya meninggal, itu ayahnya tiba-tiba menikah lagi tanpa sepengetahuannya Amora gitu. Nah itu mulai kisah permasalahannya di situ gitu. Oke. Nah kalau inspirasinya sendiri dari mana sih kak? Kalau inspirasi tuh daily life ya, bukan dari teman-teman juga ada. Terus selain itu juga memang pure dari imajinasi sendiri sih. Oh, oke. Nah, kalau kakak sendiri mulai nulis cerita ini dari kapan? Kalau nulis cerita Amora ini mulai dari bisa dibilang malam ya, 31 Maret itu. Intinya Amora ini tanpa persiapan sama sekali waktu itu, kayak tahu bulat yang digoreng dadakan gitu deh. Intinya dadakan banget gitu. Terus tapi kalau mulai berkecimpung di dunia menulis itu tahun 2018 bulan Maret ya, kira-kira begitu. Ceritanya sih panjang banget ya, kok bisa diceritain secara detail gitu gimana bisa nulis gitu loh gitu. Oke. Berarti tapi kalau inspirasinya sendiri mulai kapan? Kalau inspirasi itu Maret ya, akhir Maret itulah. Intinya ada teman yang Maret. iya, ada teman yang bilang, itu ada gini kompetensi Ramadan, ikut nggak gitu kan. Aduh gimana nih, susah gitu. Ikut aja coba gitu. Ya udah gas gitu. Langsung coba. Terus sekarang udah sempat bikin kerangka kah atau masih kejar tayang apa gimana nih? Kejar tayang. Karena ini susah banget gitu lah. Aduh. Oke, mungkin kakak bisa ceritakan beberapa tokoh yang ada di novel ini nih supaya lebih menginspirasi lagi untuk para pembaca supaya bisa baca. Oke, kalau Amora ini sifatnya penyabar banget ya. Kebanyakan kalau remaja sekarang itu kan labil tuh sifatnya. Jadi Amora ini tidak suka menceritakan kebaikan yang sudah dia kasih ke orang lain juga. Nah itu positifnya di situ. Tapi ada temennya dia itu yang kebetulan jadi ketua kelasnya juga di kelasnya dia, yang rasa kayak kenapa sih kok diem aja, udah baik tapi kok diem gitu. Otomatis dia tuh gregetan sendiri. Ya udah, karena berkat temennya ini namanya Nilam tuh, jadinya Amora itu ketahuan deh baiknya gimana. Padahal banyak orang tuh yang nggak suka sama dia, alasannya sih caper, gak baik, gini gitu. Akhirnya karena berkat Nilam ini nih, jadi Amora itu semakin terpandang lah bisa dibilang gitu, semakin banyak yang suka gitu. Oke. Terus ada tokoh-tokoh lain kah yang ingin diceritakan? Atau lainnya, ada yang spesial? Banyak sih ya. Ada ibu tirinya yang menurut Amora itu jahat tapi sebenarnya baik gitu. Otomatis mereka itu hampir saling dekat lah ya satu sama lain.
dan dibantu sama Nila Mini lagi gitu. Hmm. Nah, kelemahannya Amora itu yang paling penting itu nggak nerima kalau bapaknya itu nikah lagi gitu. Kalau sekarang novelnya udah berapa bab, Kak? Kemarin ada sempat nulis itu udah ratusan sih ya. Oh, udah ratusan. Wow, kejar tayang tapi bisa ratusan loh, hebat. Berkat itu apa namanya? Word. Jadi tinggal ngomong aja, enggak usah ngetik, itu kan capek ngetik kita. Waduh. Langsung speak gitu kan langsung ngomong. Oke. Nah, itu sebenarnya ada itu trik buat penulis itu ya. Dia capek itu kan mau ngapain aja bebas gitu, makan juga sambil speak dulu enggak apa-apa gitu. Nah, itu Sobat Novelmi tuh bisa, kalau kalian penulis juga tuh bisa ikutan tuh caranya. Kalau capek gitu kan. Caranya Kak Fortune Aldri itu. Kalau capek langsung gini, langsung tulis speak lagi. Habis itu kalau misalnya siapa tahu ada yang bantuin nanti, kakak mau siapa gitu kan. Bantu ngomong ini gitu. Ada narasinya, ya langsung baca, udah ngomong gitu kan, selesai tuh. Oke. Ini nanti novelnya rencana bakal berapa bab, Kak? Atau lanjut terus aja nih sampai ini? Kita lihat nanti ya, ini susah banget soalnya kalau konten Ramadan gitu. Tapi sebetulnya kan nanti masih bisa dilanjutkan setelah Ramadan juga, masih bisa terus. Bisa. Tapi sekarang kurang lebih udah 100 lebih lah ya. Oke, oke banget itu udah 100 lebih. Nah, kalau kakak sendiri itu mulai nulis di Novelmi itu mulai kapan, Kak? Kalau nulis di Novelmi itu mulai tahun 2020 ya, tapi sebenarnya dulu sempat waktu pas SMA itu lupa tuh tahun berapa, itu sempat ngeliat tuh ada aplikasi Novelmi, ya udah nih coba nih gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya nggak bisa gitu, belum ngerti, ya udah diemin terus. Nah, sampai waktu bulan Desember tahun 2020 kemarin itu ngelihat sebuah iklan itu tentang komunitas Novelmi gitu. Habis itu coba ikut dan ternyata itu punyanya Kak Liani April gitu. Jadi sih Kak Liani April juga sama teman-teman. Halo Kak, makasih Kak. Oke. Nah, sejak itu udah menghasilkan berapa novel? Di Novelmi itu sebenarnya banyak novel yang mau terbit sih. Yang baru terbit itu baru 3. Yang sekarang udah ada di Novelmi 3. Ya 3. Bulan depan ada lagi, ya doain aja. Oh, aduh, itu berlanjut terus tuh. Apa udah pada tamat? Novel baru ya berlanjut terus. Kalau yang novel-novel yang sekarang udah ada, yang sekarang udah ada yang tamat gitu ya? Udah ada. Udah ada yang tamat. Nanti tinggal bulan depan buat sequel atau mungkin buat lanjut novel baru gitu, karena idenya banyak banget gitu, numpuk kan kasihan gitu, ya udah buat aja dulu gitu, dikit nanti kan siapa tahu bisa jadi 500.000 kata gitu. Waduh. Luar biasa kakak ini. Terus menurut kakak sendiri menulis di Novelmi itu gimana sih Kak kesannya dari awal? Kalau nulis di Novelmi dari awal tuh deg-degan ya, apalagi waktu pas kuncian bab gitu, aduh lama banget nih, gimana tuh awal-awalnya tuh. Nah, tapi karena Novelmi ini menurut saya itu memang cocok banget sih ya buat kalangan anak muda gitu, terutama anak muda yang hobi rebahan lah bisa dibilang. Saya teman saya tuh banyak yang bilang, gimana sih caranya ngasilin uang gitu, tapi pengen rebahan gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ya udah coba nulis gitu, terutama Novelmi itu kan per bulannya kan lancar banget tuh gitu, dikasih bonusnya dan sebagainya, ada penulis, ada dari pembaca gitu dan sebagainya. Coba nulis aja sih, mumpung banyak imajinasi gitu. Ya udah, teman-teman udah ada yang nulis sih, mulai bulan depan juga banyak yang mulai nulis gitu. Itu beneran rebahan itu ya, tinggal jarinya aja ngetik ya. Nah iya benar daripada panas-panas kan, bisa menghasilkan rebahan gitu. Biarin aja orang, ini dari mana dapat uang kok rebahan aja gitu. Tahu kan dari mana gitu. Sampai dikira orang pesugihan gitu ya. Nah iya, jaga lilin tiap malam pasti dikira itu. Padahal aslinya kan enggak gitu loh. Padahal aslinya mikir sampai bengong, ini apa lanjutannya, ini gimana alurnya gitu. Aduh. Oke. Nah, kembali lagi nih kita ke novelnya. Kenapa orang lain harus baca novel ini? Karena bisa dibilang lain dari yang lain ya, bisa dibilang. Ya udah baca aja lah, ya baca aja. Menurut kakak gimana? Apa yang bikin lain dari yang lain? Saya kalau
konten Ramadannya apa ya, bisa dibilang greget ya, bisa dibilang susah banget gitu loh. Apalagi teman-teman banyak bilang, ayolah kamu dari penulis romantis dewasa itu harus tobat sekarang gitu. Apaan sih gitu semua gitu. Udah coba aja gitu ya udah. Mungkin Bisa kalau dibilang unik lah ya. kalau bukan tobat dibilangnya tantangan kali ya. Nah iya tantangan, benar tantangan. Coba dulu coba gitu. Siapa tahu masuk surga jalur VVIP gitu. Ya Waduh. udah gitu. Masuk surga jalur VVIP. Aduh. Oh iya, tadi kan kakak udah nyebut ada beberapa yang dari awal udah ada beberapa judul novel nih. Mungkin bisa diiklanin juga, dipromosiin di sini apa aja sih judul novel sebelumnya yang sudah ada di Novelme. Kalau kalian suka tentang fiksi remaja atau mungkin cinta-cintaan itu bisa baca Bad Boy Call Me Princess. Juga ada kalau yang ada ganda itulah ya bisa dibilang CEO yang berkaitan cinta-cintaan itu kalian bisa baca banyak sih ya, nanti lihat aja lah Itu nanti bisa langsung lihat di ini ya, di apa nama pena kakak yang Fortune Aldri itu ya. Iya, bisa langsung dilihat. Kan nanti ada daftar-daftarnya apa aja tuh. Benar. Nah, itu dia. Tunggu juga bulan depan ada cerita baru nih. Nah, siapin tuh uangnya. Nah, benar. Kasih ada yang banyak gitu kan biar semangat gitu kan. Oke, bisa aja nih. Nah, kalau untuk follow nih supaya nggak supaya nggak ketinggalan berita-beritanya nih, ada Instagram atau Facebook nggak kak? Instagram pribadi atau non pribadi nih? Yang itu nih. Aja yang buat penulis aja. Yang buat penulis ada tuh. Tapi jarang aktif sih. Nanti orang kira ini aktif beneran nggak sih nanti gitu. Oh berarti mesti diaktifin dong kak supaya orang-orang pada tahu. Boleh. Ada info apa? F_DRI 30. Nah tuh Instagramnya bisa langsung ke F_DRI 30 kan. Iya, kalau yang pribadi itu di private apa di open for public? Private. Iya, udah nggak apa-apa itu aja yang buat penulis aja karena kan memang benar. Ini kan konteksnya kan soal novel nih. Benar. Soal novel. Jadi kalau para sobat Novelme mau dapat informasi tuh ke F_DRI 30. Nah, nanti kalau kalian udah banyak followernya nih, nanti semangat buat update terus. Nah, benar. Iya, banyakin follow-nya biar bisa swipe up nanti. Makanya mesti banyak posting nih kakaknya nih. Iya benar. Itu sibuk banget soalnya belum lagi kuliah, belum lagi tugas, magang, buat nulis gitu. Jadi kayak sibuk banget gitu. Oke, berarti udah perlu admin. Nah, iya nanti aja lah ya. Kalau Instagram sudah bisa swipe up, kita perlu admin. Kalau enggak, sobat Novelme bisa langsung ke ninggalin pesan di itu ya, di novel-novelnya ya, yang di Novelme. Boleh. Ya. Itu kalau kakak sendiri suka ngeliatin komentar nggak sih di bawah tuh? Komentar sering sih ya. Kalau misalnya habis nulis tuh lihat komentar, cek. Kalau misalnya ada yang, ayo kak update lagi, ya sabar, nanti gitu. Tapi oke, gitu lah. suka bikin baper nggak sih komentar? Komentar sih. Mereka langsung ke WA ya, kebetulan tuh ada anak yang tidak baca, iya langsung. Ini kenapa ini kok tokohnya kok gini sih, kok misalnya kok gimana gitu, kok misalnya tokohnya kok bodoh banget, gini kenapa nggak langsung hajar aja gitu, ya udah sabar dulu lah, gitu kan gitu mikirnya. Kegergetan gitu mereka baca, ayo langsung lanjut, kenapa kok lambat sekali dia gitu, ya udahlah sabar gitu. Mereka nggak sabaran gitu loh mereka, ya udah iya gitu. Oke. Nah itu juga bisa. Itu kalau nomor WA gitu biasa disebarnya di mana? Apakah pembaca atau mesti masuk grup tertentu atau gimana? Langsung di grup Pijar sih ya, dari grupnya Kak Liani gitu kebetulan. Itu sesama penulis sih berarti ya? Iya, sama penulis juga. Bukan gitu. Itu berarti private itu. Tapi kalau dapat berarti beruntung gitu. di sini private, kalau dapat beruntung. Benar. Kalau dapat beruntung. Oke, paling itu untuk bincang-bincang kita untuk kali ini. Terima kasih waktunya Kak Fortune Aldri. Sama-sama Kak. Masa-masa Ramadan gimana nih di Bali? Kalau Bali itu kotanya kota apa? Di Denpasar situ. Singarajanya. Oh, Singaraja. Oke. Singaraja tuh dekat di daerah selatan, daerah utara? Utara. Oh, utara. Oke. Gilimanuk itu loh. Gilimanuk itu lah.
Oke, berarti bukan bukan yang iya kan kalau yang biasa yang buat turis-turis itu biasa di daerah selatan ya? Iya, Lebih banyak ya? heeh, Denpasar, Jimbaran itu. Nah, oke. Oke, itu dia bincang kita untuk kali ini. Yang penting mesti lanjut terus ceritanya, Iya, jangan sampai bolong. ya, Oke, terima kasih Kak Fortun Aldri untuk ya, waktunya. Sampai jumpa sama-sama. di lain kesempatan. Dadah. Dadah.